Kali ini kita mau chapel. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti chapel? Untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Udah siap ya? Istri udah siap loh. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Put your finger, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami waktu kami tidur sampai kami bangun pagi ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Laskar Kristus karena kita anak berani. Kita berani puji Tuhan, kita berani mendengar firman Tuhan, dan juga kita berani untuk sampaikan firman Tuhan kepada teman-teman ya. Membagi firman Tuhan kepada teman-teman kita di sekitar rumah kita. Nah sekarang, kalian pasti capek. Sekarang tarik nafas dulu. Tarik nafas, turunkan nafasnya supaya tidak lama. Oke, nah kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Nah, tapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Nah, lagu itu ya. Siap-siap, kita mulai. Kita bernyanyi dengan memakai gerakan ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di
bernyanyi. Sekarang kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan ya, biar firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita dan kita juga bisa melakukan firman Tuhan. Put your finger, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami biar kami bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman di rumah. Tuhan berkati. Hai students, good morning. Oke, hari ini Teacher Jo akan menceritakan satu cerita di dalam Alkitab tentang keberanian. Kira-kira ada yang tahu siapakah dia yang teacher bakal cerita? Ya, jadi teacher akan menceritakan tentang Gideon. Nah, Gideon ini teman-teman setelah Tuhan pilih, dia menjadi orang yang sangat-sangat berani. Oke. Cerita tentang Gideon ini dari Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 7, dan Hakim-Hakim 8. Oke, simak ceritanya. Nah, waktu itu orang Israel ini jahat. Mereka tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Mereka mau sembah Tuhan yang lain. Dan karena itu akhirnya teman-teman, Tuhan menyerahkan orang Israel ini ke tangan orang Midian. Nah, akhirnya orang Midian perbudak orang Israel ini. Karena orang Israel ini ketakutan, mereka lari ke goa, mereka lari cari tempat perlindungan dari orang Midian. Nah, pada waktu orang Israel ini menabur benih, kemudian ini tanaman ini sudah besar, sudah tinggi, kemudian orang Midian ini datang dan mereka punya unta, mereka punya domba dan makan habiskan semua tanaman orang Israel. Nah, karena itu akhirnya orang Israel ini sangat lapar. Mereka lapar, mereka sedih, mereka menangis, ya. Tapi teman-teman tahu Tuhan masih sayang mereka. Nah, karena Tuhan masih sayang mereka, akhirnya Tuhan bilang sama mereka, "Kamu jangan lagi berbuat jahat dan jangan lagi menyembah Tuhan yang lain." Nah, kemudian Tuhan menunjuk atau mengutus Gideon, ini orang yang masih muda, untuk berperang melawan orang Midian. Nah, awalnya Gideon ini juga masih takut teman-teman, karena dia pikir suku Israel ini kecil dan orang Midian ini sangat banyak dan tentaranya kuat. Dia pikir dia akan kalah. Tetapi Tuhan meyakinkan dia dan Tuhan bilang, "Aku menyertai kamu Gideon." Nah, kemudian Gideon ini pergi berperang. Nah, tahukah teman-teman berapa pasukan dari Gideon ini? Mereka hanya punya 300 orang, ya. Sedangkan orang Midian mereka punya banyak sekali pasukan, ya. Mereka punya ribuan pasukan yang jauh lebih banyak dari orang Israel. Nah, kemudian ini Tuhan berkata kepada Gideon, "Gideon, aku menyertai engkau." Jadi dengan 300 pasukan itu Gideon pergi berperang melawan orang Midian. Nah, mereka berperang dan karena orang Israel ini disertai oleh Tuhan, akhirnya orang Midian ini ketakutan teman-teman. Ketakutan dan mereka lari. Dan orang Israel pun kejar mereka sampai membunuh semuanya dan raja-rajanya dimusnahkan oleh Gideon. Nah, karena itu orang Israel sangat senang, mereka sangat bahagia. Mereka lihat Tuhan sangat menolong mereka, Tuhan sangat sayang dan juga masih memelihara mereka. Karena itu orang Israel jadi kembali kepada Tuhan. Mereka percaya lagi kepada Tuhan dan Gideon juga menghancurkan mesbah-mesbah yang dipakai untuk sembah Tuhan yang lain. Dan kemudian orang Israel berpikir bahwa kita harus punya hakim. Hakim itu seperti pemimpin, ya. Kita harus punya pemimpin. Akhirnya orang Israel memilih Gideon dan mengangkat Gideon menjadi hakim, menjadi pemimpin bagi mereka. Jadi Gideon ini
dipercayakan Tuhan, juga dipercayakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena Gideon ini punya keberanian yang sangat tinggi karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Oke, jadi apa pesannya buat kita teman-teman? Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani melakukan sesuatu yang kita merasa belum bisa. Contohnya, kita takut untuk berbicara dengan teman baru, kita takut untuk maju di depan kelas untuk memperkenalkan nama, kita takut dengan orang-orang baru, kita takut dengan miss atau teacher. Nah, tetapi kita harus tahu, harus sadar bahwa kita ini anak Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus berani, kita harus buang rasa takut, dan kita harus berani maju depan kelas, berani memperkenalkan nama, berani untuk bertemu teman-teman yang baru, ya. Kemudian juga kita akan belajar 2 ayat dari Alkitab. Nah, yang pertama kita akan membaca Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Teacher ulangi. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Kemudian pembacaan yang kedua itu dari 2 Samuel 22 ayat 30. Bunyi demikian, "Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok." Sekali lagi, 2 Samuel 22 ayat 30. "Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok." Oke, sekarang kita akan berdoa ya. Fold your fingers, close your eyes. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita hari ini. Berkati kami supaya kami jadi anak-anak yang berani, yang tidak takut lagi. Tolong kami supaya kami sadar bahwa Tuhan Yesus terus menolong kami. Bantu kami supaya kami lebih berani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.